Susan Morisi lahir pada tanggal 7 Juni 1969. Ia tumbuh menjadi seseorang yang sangat tertarik pada bidang bahasa dan pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika dia menjalani karir yang sejalan dengan minatnya tersebut. Ia meraih gelar master di bidang pendidikan dari San Francisco State University dan sempat mengajar bahasa Inggris di negara-negara pecahan Cekoslovakia. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan sebagai guru bahasa Inggris di Academy Park High School di Sharon Hill, Pennsylvania. Di tempat itu pula dia sedang bekerja pada Juli 2019. Susan saat itu berusia 50 tahun dan tinggal di Wilmington, Delaware bersama suaminya, Benjamin Ledyard, yang telah dinikahinya selama 3 tahun saat itu. Pada 20 Juli, ia baru saja kembali dari liburan di Stone Harbor, New Jersey, di villa yang dimiliki oleh ibunya. Namun, tidak lama setelah itu, sesuatu yang tragis menimpanya. 22 Juli 2019 awalnya berjalan dengan normal. Pada malam itu, meskipun suaminya, Ben, sudah menyuruhnya untuk tidur, Susan memilih untuk begadang. Susan menghabiskan waktu malamnya duduk di luar teras sambil mengirim pesan kepada teman-temannya, aktivitas yang sering ia lakukan di larut malam. Tercatat hingga pukul 02.47 dini hari tanggal 23 Juli, ia masih berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga. Tetapi tidak lama kemudian, hal mencurigakan mulai terjadi. Pada pukul 03.02 pagi, kamera CCTV merekam mobil Susan keluar dari rumahnya, dan mobil tersebut terpantau berjalan selama 2 menit hingga tiba di Walker's Mill Road, di mana mobil itu diparkir di depan gerbang putih besar yang menutupi jalan menuju sebuah pabrik tua. Tidak dapat dipastikan apakah Susan yang mengemudikan mobil itu ataupun siapa saja yang ada di dalam mobil tersebut karena kondisi yang gelap gulita saat itu. Segala sesuatu yang terjadi antara pukul 03.04 saat mobil Susan diparkir di depan gerbang tersebut sampai pukul 07.00 pagi masih menjadi misteri sampai saat ini. Namun pada pukul 07.39 pagi, seorang pekerja konstruksi menemukan tubuh seorang wanita di tepi sungai Brandywine, 5 km dari tempat mobil Susan diparkir. Pihak berwajib segera melakukan identifikasi terhadap tubuh tersebut, dan hasil autopsi menunjukkan bahwa itu adalah tubuh Susan Morisi. Pada awalnya, keluarga Susan menganggap hal ini adalah kecelakaan belaka, tetapi asumsi ini dibantah oleh pihak berwajib yang sudah curiga dari detik pertama kalau ada andil pihak lain yang menyebabkan kematian Susan. Tetapi, polisi baru secara resmi menetapkan kalau penyebab kematiannya adalah pembunuhan 3 bulan setelah jasad Susan ditemukan. Kesimpulan ini diambil dari hasil autopsi yang tidak sepenuhnya dibuka kepada publik, tetapi kita tahu kalau ada luka akibat benda tumpul dan tanda-tanda kalau Susan sempat tenggelam sebelum dia wafat di jasadnya. Diketahui juga kalau Susan masih hidup hingga sekitar pukul 07.00 pagi, berdasarkan data dari jam tangan Fitbit miliknya. Tetapi, tak ada yang tahu apakah Susan pergi dari rumah atas kemauan sendiri, mengapa ia pergi, dan bagaimana ia bisa berakhir di tepi sungai tempat jasadnya ditemukan hanya 30 menit setelah jam tangannya merekam detak jantungnya. 6 tahun telah berlalu dan kasus Susan Morisi masih belum terpecahkan tanpa satupun tersangka atau orang yang dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, keluarganya terus berharap kasus ini dapat terungkap. Hadiah sebesar $50.000 telah ditawarkan untuk petunjuk penting yang dapat mengarah pada penangkapan pelaku, tetapi hingga kini belum membuahkan hasil. Entah ada hubungannya atau tidak dengan kasus ini, tetapi pada tahun 2023, suami Susan, Benjamin Ledyard, dihukum 2 tahun penjara karena melakukan kekerasan berat terhadap Stephanie Ledyard, wanita yang dia nikahi setelah Susan meninggal. Apakah Benjamin Ledyard adalah dalang di balik kematian Susan yang misterius? Atau Susan malam itu pergi sendiri untuk menemui seseorang yang ternyata memiliki niat jahat? Semoga kita akan cepat tahu jawaban sebenarnya, dan kasus ini tidak menjadi contoh lain di mana tangan hukum tidak sanggup menggapai pelaku dari kekerasan terhadap perempuan.